Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita sambut undangan Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Biarlah semua pujian, hormat, dan sembah hanya kita naikkan kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita rahmat dan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui ibadah hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang kembali kepadamu dengan satu ucapan syukur karena Tuhan telah menolong kami untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kami. Ada tantangan, ada pergumulan, ada permasalahan,
tetapi kami selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit kami telah mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami ingin datang beribadah kepadamu. Namun sebelum lebih jauh kami menikmati dan terlibat di dalam ibadah ini, kami mohon Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Kami menyadari ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kudus sucikanlah kami. Terima kasih, biarlah ibadah ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami dapat beribadah di dalam damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Demikianlah kami berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Silakan jemaat duduk. Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Di dalam jiwaku ada suatu sumber yang pancarkan pujian yang indah, lebih merdu dari kidung yang terindah. Jiwaku tenang dan senanglah, damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari sorga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Kini ku dapatkan damai yang ajaib, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada orang yang dapat merebutnya, karena ada Tuhan sertaku. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari sorga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Biarlah damai dari Allah selalu ada di hati kita. Adakah hatimu penuh dengan susah, jalan hidupmu amat sulit? Dekatkan hatimu pada Yesus Tuhan, Dia akan jadi sobat setiamu. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari sorga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Damai, damai ajaib diberikan
bacaan bertanggapan kita hari ini berjudul Taat dan Melakukan Firman Tuhan. Jikalau kamu memenuhi perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan selalu memberkati dan melindungi kita. Yang Allah mau dari kita hanyalah percaya dan taat kepadanya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Anggung Istianto, yang nanti akan dirangkaikan pula dengan perjamuan kudus. Dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan
patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Kepada Pendeta Agung kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kami dengarkan. Berikanlah kami ketenangan, arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan. Hancur dan patahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kekhawatiran, ketakutan kami yang mau merampas firman Tuhan. Pagar jagari kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan, sama-sama kami dibawa untuk setia melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga buat saudara-saudara jemaat yang ada di rumah. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa buat kita karena kita bisa datang ke rumah Tuhan, bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya berpikir hari ini pasti miusen jico. Karena jemaat saya pikir pada liburan begitu ya, tetapi atas anugerah Tuhan kita melihat tetap banyak yang datang. Saya tahu saudara rindu ke rumah Tuhan. Saya tahu saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Diberkatilah saudara yang setia kepada Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan buat saudara-saudara semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ada 2 bahagian di dalam perjanjian baru yang saya juga ingin bacakan buat saudara. Yang pertama di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera itu, bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itulah ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca, memperhatikan, dan mau melakukan firman ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah saudara pernah mengintip atau menguping pembicaraan saudara-saudara kita yang berusia 50 tahun ke atas?
Kira-kira saudara, apa sih yang menjadi percakapan yang biasa mereka lakukan? Kira-kira topik-topik apa itu ya? Apa? Kesehatan. Ya, jadi umur 50 tahun itu dulu bicara, kalau 20 bicara mau kerja apa? Ya, umur 30 mau punya anak berapa? Ya. Nah, umur 50 sakit apa? Lalu kemudian mulai bicara, wah aku punya diabetes itu tinggi sekali. Ya, sudah 200 ke atas. Wah, sekarang sudah makan obat diabetes. Nah, ada yang bilang, saya ini sedang kena koles. Ya, ininya tinggi, itunya tinggi. Sekarang sudah kurang-kurang makan-makan yang mengandung koles. Ya, sekarang jantungku tidak enak karena darah tinggi. Ya, saudara, percakapan-percakapan seperti itu sering kita dengarkan. Nah, saya membaca satu tulisan teman saya, seorang pendeta, ya, di dalam sebuah naskah khotbahnya, dia menulis begini. Orang yang sakit diabetes, gula bisa dianggap jahat, betul ya? Betul ya. Jadi kalau sudah diabetes kurangi gula. Ya, tapi kalau anak muda, kalau enggak teh manis mah enggak enak gitu ya. Teh manis, nasi goreng teh manis, wah, tambah es banyak-banyak. Ya, kurang manis tambah gulanya lagi, kemanisan tambah esnya lagi. Jadi tukangnya pusing, ini mau minum apa sebenarnya? Saudara, dia bilang kalau orang diabetes gula bisa dianggap jahat. Orang yang sakit darah tinggi, maka garam dianggap jahat. Ya, ini kurang asin ditambahi garam, keasinan ditambah air. Ya, oh kurang asin ditambah garam, akhirnya darah tingginya semakin tinggi, begitu ya. Orang yang kena kolesterol tinggi, maka jeroan, itu apa namanya itu, bagian dalamnya itu loh jeroan, ya, lemak dan daging merah itu dianggap jahat. Ya, nah, saya bilang, betul juga ya. Tetapi saudara, dia tidak berhenti sampai sana. Dia mengatakan, tetapi ada satu yang sangat jahat, ya, baik untuk orang sehat maupun untuk orang sakit. Apa itu? Dia bilang dosa. Itu jahat untuk orang sehat dan jahat untuk orang sakit, ya, entah dia kolesterol tinggi atau tidak, entah dia olahraga atau tidak, ya, dosa itu jahat buat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 5, bagaimana kekelakuan orang-orang di zaman Nuh. Nanti saudara boleh membaca secara perlahan, di sana disebutkan tentang kejahatan kehidupan orang-orang di zaman Nuh. Misalnya di dalam ayatnya yang kedua berkata demikian, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Kita melihat bahwa kehidupan orang pada masa itu adalah hidup semau-maunya. Ya, mereka senantiasa melampiaskan hawa nafsu apa yang diinginkan mereka. Saudara, catatan kita adalah di sana mereka mengambil anak-anak perempuan yang disukainya. Nah, di dalam bahasa yang lain itu adalah yang mereka pilih. Jadi mereka memilih karena cantik-cantik, maka mereka memilih untuk dijadikan istri. Ya. Pada waktu itu berkisah tentang ada orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang saleh katanya. Lalu kemudian melihat perempuan-perempuan yang hidupnya tidak karu-karuan itu, mereka tidak peduli. Lalu kemudian mereka memilih, mengawini siapa saja yang mereka suka kalau cantik. Saudara, saya berpikir orang-orang seperti demikian tidak ada pertimbangan yang lain selain pertimbangan lahiriahnya. Matanya hanya melihat soal cantiknya, seperti Simpson, lihat cantiknya saja. Tapi tidak tahu latar belakang orang ini seperti apa. Apakah mereka orang percaya kepada Allah atau tidak peduli. Mereka lalu mengawini. Yang penting mereka lihat cantik. Nah, kalau begini pertimbangannya, saya pikir mereka tidak berunding lagi sama orang tuanya. Pak, Mak, saya lihat itu perempuan cantik loh. Ya, kira-kira bagus enggak ya? Oh, kamu lihat dulu di bibit bobotnya, bibit bobot bebetnya dulu, lihat keturunannya dulu. Ah, tidak peduli lagi. Ya, apalagi minta pertimbangan Tuhan. So pasti tidak. Ya, sudah pasti tidak meminta pertimbangan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa orang-orang pada waktu itu mereka melampiaskan hawa nafsunya. Ya, hidup di dalam kuasa hawa nafsunya. Ya, siapa saja yang disukainya. Saya tidak tahu berapa mereka punya istri. Tapi kata Alkitab, siapa saja yang mereka sukai, asal cantik mereka menikahinya. Saudara, yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Saudara, bahagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa pada waktu itu kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Saudara, yang menarik adalah saudara kata segala. Ya, segala, artinya apa? Seluruh hatinya. Selalu, terus menerus berarti. Semata-mata tidak ada yang lain. Jadi saudara, kalau saya mau simpulkan kalimat itu menjadi seluruh hati manusia terus menerus berbuat jahat, tidak ada yang lain. Coba bayangkan saudara, ya. Kita melihat bahwa segala sesuatu, segala hatinya terus menerus semata-mata ingin berlaku yang jahat. Bayangkan saudara, tidak ada lagi sedikit pun celah di dalam hati dan pikirannya untuk melakukan apa yang baik. Semuanya didesain untuk melakukan apa yang jahat. Tidak peduli lagi apakah Tuhan ada atau tidak. Pokoknya semuanya dilakukan semata-mata apa yang jahat. Wah saudara, kalau kita punya anak, ya semata-mata apa yang dia buat jahat, saudara, saya pikir saudara akan mengatakan, menyesal aku melahirkan dia. Ya, kalau aku tahu dia begini, ya sudah aku cekik dia. Nah, ya itu orang dunia ya, orang jahat begitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita seperti begitu kalau melihat dari sepanjang hidupnya anak ini tidak ada yang baik. Apa saja yang dipikirkannya, diinginkannya semuanya adalah hal-hal yang jahat. Nah, itulah yang terjadi di orang-orang zaman Nuh. Saudara, bagaimanakah keadaan orang-orang di zaman Nuh pada waktu itu? Yang ketiga adalah kondisi bumi dikuasai manusia jahat. Ya. Kita perhatikan di dalam ayat 11 dan 12 berkata demikian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Saudara, kalimat bumi ini telah rusak, bumi ini sungguh-sungguh telah rusak benar adalah gambaran bahwa kejahatan manusia di mata Allah itu meluas. Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu begitu dalamnya manusia itu dalam dosa, tapi di ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang luasnya. Ya, tidak terkecuali lagi luasnya. Ya, bukan hanya dalam tapi luasnya manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Artinya apa saudara? Banyak orang melakukan dosa dan banyak jenis dosa yang dilakukan. Saking luasnya. Tidak ada lagi celah-celah di bumi itu yang muncul kebenaran-kebenaran, tidak ada. Sudah dalam, luas lagi. Saudara, kalau kita periksa dokter lalu melihat satu keunikan atau sesuatu yang lain di dalam tubuh kita, entah di perut atau di mana, lalu kemudian dia melihat, oh ada itu satu gumpal daging di situ. Harapan kita, dia cuma di situ. Tapi kalau dia sudah meluas, ya sudah masuk ke paru-paru, masuk ke hati, masuk ke pankreas, saudara, apa yang jadi saudara? Dokter hanya bilang, mungkin kau hidup tinggal 3 bulan saja. Saudara, lalu saudara, kalau kita mendengarkan kabar seperti itu, maka setiap hari kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon mujizat Tuhan terjadi. Kalau sudah meluas. Saudara, orang-orang pada waktu itu mereka telah melakukan dosanya bukan hanya dalam sekali, apa yang ada di dalam diri mereka selalu membuahkan kehasil semata-mata melakukan kejahatan, tapi kini semua orang ya membuat dosa dan segala macam jenis dosa mereka lakukan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 24 ayat 38 berkata demikian. Sebab bagaimana mereka pada zaman air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, Alkitab di dalam Matius menambahkan kalimat makan dan minum. Ya, kalau di sana di dalam kitab Kejadian hanya soal kawin mengawin. Saudara, tapi Matius kemudian mengangkat kembali soal makan dan minum. Jadi saudara, apa yang terjadi dengan ini? Mereka pesta pora, mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Bukan hanya nafsu seksual saja, tapi mereka juga soal makan, pesta, keinginan dunia. Semua itu menjadi bahagian kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi perilaku manusia yang rusak seperti inilah. Maka kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat 6, ada kalimat Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kata menyesal ini dan memilukan ini adalah 2 kata yang digabungkan yang memiliki makna bahwa Tuhan itu mengalami kepedihan atau duka cita yang sangat menusuk hatinya waktu menyaksikan kemerosotan moral yang sangat tragis yang disebabkan oleh dosa. Jadi saudara, menyesalnya Tuhan itu bukan menyesal karena menciptakan manusia, tidak. Tetapi dia merasa sedih, hatinya tertusuk-tusuk bagaikan duka
ketika dia melihat bahwa semata-mata manusia itu hanya hidup di dalam hawa nafsu dosa yang begitu dalam. Nah, sama saudara, kalau kita melihat anak kita berbuat kesalahan dan semata-mata hidupnya selalu berbuat kejahatan, maka kita mulai menyesal. Ya, menyesal kenapa? Menyesal karena kita sangat sedih, pedih hati, seperti tertusuk-tusuk rasanya. Saudara, itulah gambaran kehidupan orang-orang para zaman Nuh. Nanti saudara kita bayangkanlah sendiri atau kita bandingkanlah sendiri dengan kehidupan orang-orang pada masa kini. Apakah lebih baik atau lebih jahat? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemudian bagaimanakah Nuh membawa keluarganya berpaut kepada Tuhan? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, bagaimanakah Nuh itu membawa keluarganya untuk berpaut kepada Tuhan? Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat 9 dimulai dengan kalimat ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, Nuh tidak serta-merta hidup benar dan bercela. Ya, kadang-kadang kita membaca bagian ini bahwa karena Nuh hidup semata-mata benar dan tidak bercela, maka Allah memelihara kehidupannya. Saudara, kadang-kadang kita mendengarkan ada orang-orang berkata demikian, maka kamu harus hidup benar. Ya, maka Tuhan tidak akan menghukum kamu. Ya, maka kamu hidup tidak bercela, maka kamu diberkati Tuhan. Saudara, benarkah seperti itu? Kisah Nuh ini bukan diawali dalam ayat 9, tetapi kisah Nuh ini diawali dengan ayat 8. Apa ayat 8 berkata demikian? Ayat 8 berkata demikian. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Baru ayat 9. Jadi dengan kata lain bahwa kalau Nuh itu bisa hidup seperti demikian, bukan karena keistimewaan. Kalau Nuh dan keluarganya bisa tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang yang jahat pada zaman itu. Kalau Nuh bisa hidup setia dan taat kepada Tuhan, hidup saleh dan benar, bukan semata-mata dia seperti begitu. Ya, tiba-tiba serta-merta seperti demikian, bukan saudara. Tetapi diawali dengan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Saudara, kalau saudara ingat khotbah saya di Jumat Agung, saya mengatakan bahwa kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ketika kasih karunia itu dibicarakan, selalu ingat bahwa kita adalah orang yang tidak berdaya. Ketika kita mendengarkan ini kasih karunia Tuhan, ingatlah selalu kita adalah orang yang tidak berdaya. Ketika kita mendengarkan kasih karunia, ingatlah selalu bahwa ada Allah yang luas. Ada kasih Allah yang lebar, yang tidak terselami, itu ada. Dan ketika Nuh itu tidak berdaya menghadapi keadaan dunia ini, Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Dan ketika Nuh tahu bagaimana dia telah mengalami kasih karunia Tuhan, maka Nuh berkomitmen untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dia tidak mau mencemari kasih karunia Tuhan itu. Maka dia berjuang supaya bagaimana dia bisa hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kesalehan. Saudara, pertanyaan saya adalah, saudara telah mengalami kasih karunia Tuhan? Saudara telah mengalami kasih karunia Tuhan? Halo? Saudara telah mengalami kasih karunia Tuhan? Ketika saudara menerima keselamatan, saudara telah mengalami kasih karunia Tuhan. Panggilan kita adalah menjaganya dengan selalu hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Sebab kasih karunia itu adalah sesuatu yang mengingatkan kepada kita tidak berdaya menghadapi dosa. Tetapi ada anugerah Tuhan yang besar yang diberikan kepada kita yang tidak terbatas itu, yang menjaga kita. Dan kita harus memelihara itu dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah Nuh belajar untuk hidup di dalam kasih karunia. Nuh sekalipun manusia semua telah jatuh ke dalam dosa, Nuh tetap ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh tetap ingin bergaul dengan Tuhan. Itulah pilihan Nuh di tengah-tengah kehidupan zaman yang seperti demikian. Saudara, saya teringat ada seorang bapak. Dia mengundang seorang pendeta hadir di dalam ulang tahun anaknya umur 12. Nah, ketika ulang tahun itu dimulai, maka bapak ini duduk di sebelah pendeta. Lalu kemudian, Pak Pendeta, coba kau lihat anak saya itu. Umurnya 12 tahun, tapi badannya seperti orang dewasa. Memang dia bongsor, ya, tidak seperti anak-anak umur 12 tahun pada umumnya. Dia besar. Lalu kemudian asik ngobrol-ngobrol, lalu si bapak ini bilang, aku takut sekali Pak. Kamu takut apa? Aku takut sekali anakku nanti salah bergaul.
takut dia narkobaan, takut dia terlibat seks bebas. Aku takut dia nantinya hidup tidak karu-karuan. Lalu bapak itu menutup pembicaraannya dan berkata kepada pendeta itu, Pak, nanti waktu berdoa. Jadi dia undang pendeta ini mau doakan anaknya waktu ulang tahun. Nanti waktu berdoa, tolong bapak doakan ya supaya anak saya tidak salah bergaul, tidak narkobaan, tidak seks bebas. Bagus enggak permintaannya? Sangat bagus sekali, saudara. Dan kebanyakan orang-orang bilang seperti begitu. Ya, tolong doakan. Saudara, apakah itu manjur? Ya, mungkin manjur. Tetapi yang lebih manjur adalah seharusnya sebagai seorang tua dia harus meneladankan hidup bergantung kepada Tuhan itu loh. Hidup mengandalkan Tuhan itu loh. Hidup membawa doa-doa itu kepada Tuhan. Harusnya seperti demikian, saudara. Dia harus menunjukkan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia harus menunjukkan hidupnya berpaut kepada Tuhan. Ya. Barulah dia bisa mempengaruhi anak-anak atau keluarganya. Nah, doa pendeta itu kan cuma pada waktu itu mungkin 1 tahun sekali. Tapi sepanjang 364 hari selanjutnya, siapa yang menjadi teladan? Yaitu orang tuanya. Ya, orang tuanya. Banyak kali kita mendengarkan orang tua berkata, Pak, tolong doakan supaya anak saya itu tidak merokok. Manjur enggak? Bisa manjur. Tetapi bapaknya merokok. Bagaimana bisa? Ya, ada suatu kali ada seorang bapak meminta sama saya, Pak, tolong nasihati anak saya. Dia itu merokok. Jadi saya tanya, Bapak merokok enggak? Merokok, ya enggak bisa. Enggak bisa. Saya tidak mungkin bisa berdoa untuk anak bapak itu berhenti merokok kalau bapak sendiri tidak merokok. Karena apa, saudara? Sepanjang 364 hari itu dia menyaksikan bapaknya merokok. Baru-baru ini saya menyaksikan ada seorang anak SMA. Ya, saya tanya itu di kelas berapa sekarang SMA? Kelas 1 SMA. Saudara kumpul sama anak-anak sebayanya, semuanya pegang rokok. Ya, duduk di atas motor pegang rokok. Ya. Kenapa, saudara? Karena bapak dan nenek kangkongnya merokok. Saudara yang kasih dalam Tuhanmu tahu ini adalah kasih karunia. Ya, di tengah-tengah dunia yang bejat ini maka dia harus hidup saleh bukan untuk semata-mata bagi dirinya. Tapi bagaimana dia meneladankan itu buat keluarganya. Hidup saleh, hidup benar semata-mata dia ingin supaya keluarganya hidup benar dan saleh. Ketika kita berada di dalam bisnis kita, anak-anak kita menyaksikan kita, bagaimana kita berlaku bisnis. Ya, ketika kita ingin anak-anak kita berkata baik di dalam tutur katanya, ya, apakah kita juga menyontohkan kata-kata tutur kata yang baik? Ketika kita ingin anak-anak kita memperlakukan baik kepada sesamanya, bagaimana kita memperlakukan karyawan, membantu memperlakukan asisten rumah tangga kita? Itu sangat memberikan pengaruh. Nuh tahu bahwa dia telah mendapatkan kasih karunia. Dia harus meneladankan itu supaya bisa memberikan pengaruh buat keluarganya. Saudara, yang kedua, bagaimana Nuh membawa keluarganya itu hidup berpaut kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 berkata, beginilah engkau harus membuat bahtera 300 hasta, panjangnya 50 hasta, lebarnya dan 30 hasta tingginya. Saudara, bagian ini memberitahukan kepada kita adalah bagaimana Nuh itu membawa keluarganya, yaitu mengerjakan satu proyek ketaatan, yaitu melakukan perintah Allah. Saudara, bagian ini kita sering-sering baca ya. Sering-sering baca ya, sekolah minggu kita bercerita. Saudara, pertanyaan kita adalah 300 hasta itu berapa? 300 hasta. Satu hasta itu kira-kira 45 cm. Kalau 300 hasta kira-kira berapa, saudara? Ada 130 sekian meter. Jadi buatlah sebuah bahtera yang dalam bentuk panjang 135 meter. Buatlah sebuah bahtera yang lebarnya itu kira-kira 22,5 meter. Dan tingginya itu kira-kira 13,5 meter. Jadi kira-kira seperti kapal Sini. Kalau saudara pernah naik kapal Sini, ya, saudara tahu panjangnya seperti apa. Saudara, kira-kira menurut saudara proyek ini mungkin tidak dilakukan? Nah, yuk, mungkin tidak. Saudara, yang ngerjakan berapa orang? Berapa orang? 4 laki-laki, 4 perempuan. Ya, perempuan tukang kompor-kompori saja. Ya, ayo kerja. Tapi begitu suruh angkat kayu enggak kuat, Kak.
Enggaklah, kuat-kuatlah mereka ya. 4 laki-laki saudara yang kerja. Ya, 4 perempuan mungkin membantu menyiapkan barang-barang seperti makanan dan sebagainya. Selalu mereka membuatnya di mana saudara? Rata-rata orang kalau membuat kapal atau perahu itu rata-rata semuanya adalah dekat pinggir-pinggir sungai atau pinggir laut gitu, supaya gampang didorong. Ini disuruh bikin di mana saudara? Bikin di atas bukit. Ya. Lalu kemudian kayu-kayunya bagaimana? Diangkat. Saudara bayangkan saudara. Dikerjai hanya 8 orang. Bukan di pinggir laut, di pinggir sungai, di atas bukit. Nah kayu ngangkatnya seperti apa saudara? Bagaimana peralatan mereka pada waktu itu? Ya, apakah secanggih sekarang? Ya, pakai eskavator ngangkat begitu? Saya tidak ngerti juga bagaimana mereka memikul kayu itu naik ke atas. Bagaimana mereka mengatam kayu itu? Saya tidak mengerti. Dan mereka mengerjakannya berapa lama saudara? 1 tahun, 2 tahun? Saudara, ada yang mengatakan 100 tahun. Mengacu bahwa Nuh itu umur 50 dan masuk Bahtera umur 500, 600, 100 tahun. Tapi banyak ahli mengatakan tidak. Mereka memulainya pada tahun 480. Waktu umur 480. Jadi kira-kira ada 120 tahun mereka mengerjakan Bahtera itu. 120 tahun saudara. Kalau saudara suruh bangun rumah, kita bangun gereja yang hampir 5 tahun kita sudah mulai capek mak. Ya betul ya? Baru 5 tahun. Ini 120 tahun. Ya, alatnya sederhana, hanya 8 orang. Saudara, belum lagi orang-orang pada waktu itu apa saudara? Ya, bagaimana orang pada waktu itu? Tahu saudara? Zaman-zaman buku itu. Ya, mana mungkin kamu bisa selesaikan itu, nah bikin lagi di atas gunung. Ada deh, gila-gila semuanya. Orang bikin itu di pinggir laut, kau bikin di atas gunung. Ya, terlalu mendapatkan tekanan. Saudara, kalau kita yang kuat aja betul juga ya. Mungkin anak-anaknya bilang, iya papa, kenapa kita bikin di atas bukit papa? Ya, kenapa begini besar papa? Ya kalau untuk 8 orang saja kita aja bikin saja lepak-lepak. Ya, kapal-kapal kecil kan cukup. Kenapa harus begini besar? Ya, saudara, Nuh bilang sabar nak, sabar, kerjakan saja, ada maksud Tuhan. Ya saudara, kapan Bapak selesainya? Nanti Tuhan akan mendatangkan hukuman. Kapan Pak? Ini sudah tahun ke-10 tidak datang hukuman Pak. Ya perahumu belum selesai nak. Kalau sudah selesai Tuhan datangkan hukuman. Berapa tahun selesainya? Oh saudara yang kasih dalam, tidak mudah bukan? Tidak mudah saudara. Mereka terbatas, alat-alat terbatas, ditekan, diejek, wah macam-macam saudara. Saya pikir bahwa kalau untuk melakukan ini, saya pun rasanya lebih baik saya bilang sudahlah daripada mengerjakan ini suatu proyek yang pasti tidak berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun kita melihat bagaimana Nuh diperlakukan seperti dengan keluarganya, tetapi Nuh berupaya terus memotivasi anggota keluarganya untuk mengerjakan. Nuh terus mendorong untuk anak-anak dan keluarga untuk melakukan proyek ketaatan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu anak saya masih kecil, saya bikin satu proyek ketaatan kepada mereka. Ya, karena waktu itu sempat mereka sekolah siang. Jadi waktu belum bangun, maka pagi-pagi saya menulis sebuah surat untuk anak saya. Ya, selamat pagi, gini. Lalu kemudian saya titip, tolong baca bagian firman Tuhan ini. Ya, lalu supaya saya mau tahu mereka baca atau tidak, maka saya kasih pertanyaan di bawahnya. Tadi bacaan itu cerita tentang siapa? Ya, nanti setelah pulang saya baca, lihat apa yang mereka tulis. Saudara, itu proyek ketaatan yang sederhana ketika anak-anak saya masih kecil. Saudara, banyak proyek-proyek ketaatan yang bisa kita terapkan buat anak-anak kita. Misalnya, kita mendorong anak-anak kita, ini loh ada pembangunan gereja, kamu sisihkan uang jajanmu, ya bisa berikan persembahan untuk pembangunan gereja. Itu proyek ketaatan. Ya, ketika kamu sudah bekerja, nah persembahkanlah hasil sulungmu. Ya, pekerjaan pertama, persembahkan hasil sulungmu kepada Tuhan. Ini proyek ketaatan. Ketika mereka sudah bekerja, ingatkan mereka, nah jangan lupa perpuluhan kepada Tuhan. Ini proyek ketaatan. Saudara, begitu banyak proyek-proyek ketaatan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Dan Nuh melakukan itu untuk menjaga supaya anak-anaknya tetap berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimanakah Nuh membawa keluarganya untuk berpaut kepada Tuhan. Saudara, Nuh menopang anggota keluarganya agar tidak hidup bejat, yaitu di dalam doa kepada Tuhan.
Ayat 20 pasal 8 berkata demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan kata selanjutnya, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, kita tahu bahwa perilaku orang-orang zaman purba, yaitu para leluhur orang-orang Israel, mereka biasa mempersembahkan korban sebagai wujud penyembahan mereka kepada Tuhan. Abraham ketika bertemu dengan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 8, maka di sana ia mempersembahkan korban, membuat mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Demikian juga dengan Yakub, Kejadian 35 ayat 1, ketika bertemu dengan Tuhan, maka dia mendirikan mezbah lalu mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Saudara, bentuk apa? Bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Nah, saudara, kita mengingat kitab Ayub, kisah Ayub. Ayub pasal 1 ayat 5 berkata demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Kalau kita membaca selanjutnya, Ayub itu takut sekali. Kalau di dalam pesta itu anak-anaknya berbuat dosa. Kalau di dalam acara-acara keluarga itu anak-anaknya menyimpang daripada kehendak Tuhan, maka dia membawa korban bakaran sebagai doa agar Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Nuh. Nuh mempersembahkan korban setelah dia keluar dari Batra. Tetapi saya percaya bahwa ketika mereka mengerjakan proyek ketaatan itu, ada begitu banyak tekanan, dia mulai melihat anak-anaknya mulai kecil hati. Ya, anak-anaknya mungkin sudah melihat enaknya mereka hidup. Ya, kita ini hidup seperti di dalam sangkar burung. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak bolehkan ini. Tapi mereka semua melakukan apa saja seenaknya dan mereka tuh biasa-biasa saja, enak-enak saja. Bukankah demikian juga kita melihat bahwa ketika kita hidup kudus suci, kita merasa kok semakin sulit. Tapi orang-orang yang hidup tidak karu-karuan, ya, melampiaskan segala hawa nafsu dan melakukan apa yang jahat, mereka seolah-olah seperti diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita merasa iri dan kita ingin seperti mereka. Saudara, kadang-kadang kita melihat anak-anak kita, ya, keluarga kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada mereka, tapi mereka hidup dibully, ya, dihina, diejek, dan hasilnya kelihatannya juga tidak lebih baik daripada mereka yang hidup bebas. Saudara, bagaimana kita menopang mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam perjuangan mereka? Saudara, Nuh membawa mereka di dalam doa, dan saya yakin percaya Nuh tidak berhenti buat berdoa buat anak-anak dan keluarganya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun tidak ada kalimat bahwa Nuh itu berdoa, namun saya percaya Nuh membawa seluruh anggota keluarganya di dalam doa-doanya. Di tengah-tengah masyarakat yang seluruhnya hidup bejat, doa menjadi sesuatu yang penting. Doa menjadi sesuatu yang sangat utama. Saudara, ketika kita melihat kehidupan anak-anak kita di sekitar kita, bagaimana kita membawa mereka supaya mereka tetap kuat? Saudara, doa menjadi pilihan yang penting buat menopang anggota keluarga kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak berdaya menghadapi dunia yang jahat ini. Kita tidak tahu apa-apa yang akan dialami oleh keluarga kita. Kita tidak tahu apa-apa yang akan mempengaruhi anggota keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. So, doa kita itu menjadi penting untuk menopang mereka supaya mereka tidak hidup di dalam hal-hal yang bejat, hal-hal yang merusak. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat satu cerita. Ada seorang tentara Amerika masuk ke medan perang, terjadi pertempuran yang sangat hebat sekali, dan musuh itu telah menaburkan ranjau begitu banyak. Saudara, satu tentara Amerika masuk ke tempat itu dan akhirnya dia ditembak dan jatuh di tengah-tengah keadaan yang seperti demikian. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada satupun tentara-tentara Amerika yang berani masuk ke tempat itu. Ya, dia minta tolong karena sudah ditembak. Dia minta tolong tapi tidak ada yang berani untuk menolong dia. Saudara, satu tentara Amerika muda yang lainnya, dia selalu melihat jam. Dia selalu melihat jam. Jadi komandannya, kenapa kau selalu lihat jam? Tunggu komandan. Ya, dia selalu lihat jam, selalu lihat jam. Dia ingin menolong temannya yang tertembak itu, tapi dia tunggu jamnya. Begitu jam 9, dia masuk ke tempat itu dan menolong temannya yang tertembak itu. Lalu kemudian dia bawa keluar dari dari keadaan yang genting itu. Setelah dia bawa, lalu komandannya bilang begini, kenapa engkau menunggu jam sekian baru engkau pergi menyelamatkan temanmu? Kenapa engkau menunggu jam 9 baru engkau pergi masuk menolong temanmu? Lalu tentara muda Amerika mengatakan, pada jam itulah mamaku berdoa untuk aku. Pada jam itulah mamaku berdoa untuk aku. Karena aku sudah biasa tahu, setiap jam 9 itu mamaku selalu berdoa untuk aku. Saudara, benar,
Dia menyelamatkan pada jam 9 itu dan dia selamat. Karena siapa saudara? Karena doa mamanya. Pernahkah kita meluangkan waktu untuk mendoakan anak-anak kita yang sedang berada dalam medan pertempuran menghadapi kejahatan? Pernahkah kita membawa anggota keluarga kita itu di dalam doa-doa kita pada waktu mereka sedang menghadapi kejahatan-kejahatan dunia ini? Doa bukan menjadi pilihan terakhir, tapi justru doa adalah menjadi pilihan yang pertama supaya anak-anak kita, keluarga kita tidak jatuh di dalam kebejatan moral. Tanpa doa, mereka akan menjadi sasaran yang empuk. Doa menjadi satu-satunya langkah awal kita untuk menolong anak-anak kita untuk tidak jatuh di dalam kebejatan moral. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, kasih karunia Tuhan yang menjaga kita sehingga kita tidak tercemar di tengah-tengah masyarakat yang rusak moral. Kasih karunia Tuhan. Mari saudara, kita menjaga keluarga kita. Ya, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan telah memelihara keluarga kita. Kita menjaga terus kasih karunia ini. Kasih karunia Tuhan yang kita alami tidak membuat kita abai untuk hidup benar dan hidup saleh. Kasih karunia yang kita alami seharusnya mendorong kita untuk tetap hidup benar dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Jangan kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang kita nikmati mendorong kita membawa seluruh anggota keluarga kita untuk berpaut kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya, keluarga kita semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak seperti anggota keluarga-keluarga yang lain yang kita saksikan yang begitu rusak dan memprihatinkan. Saya memberitahukan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita menjaga kasih karunia Tuhan ini dengan hidup saleh, membawa keluarga kita berpaut kepada Tuhan, membawa keluarga kita untuk selalu menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bebas atau terluput dari kebejatan dunia ini. Karena kasih karunia Tuhan, maka juga keluarga kami boleh terpelihara sampai hari ini. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami membuat kami harus memilih pilihan, yaitu hidup benar, saleh, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan bukanlah barang murahan. Satu anugerah yang besar yang sudah kami nikmati, yaitu melalui Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pada hari ini kita juga boleh menikmati anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama menikmatinya dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan di dalam pujian KPPK 276.
Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga kita layak dan penuh dengan keberanian dan damai untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya terlihat jelas. Itulah sebabnya kami datang kepadamu dan mengakuinya di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kudus sucikan kami ya Tuhan, supaya hari ini kami layak untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan, dan kami pulang sebentar dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita membuka suara, kita membacakan bahagian firman ini, baik saudara yang ada di rumah. Bukalah di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Kita membacanya dengan bersuara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita telah mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu penebusan di dalam Yesus Kristus. Harganya lunas dibayar dan itu tidak terkira. Saudara, yang kedua adalah kita harus menghidupi kasih karunia Tuhan, yaitu dengan tetap memelihara hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk tidak mencemarkan diri kita dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Kita berjuang bersama-sama untuk terus menjaga hidup saleh di hadapan Tuhan. Itulah caranya kita mengimplementasikan atau menerapkan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kasih karunia yang kita nikmati tidak cukup atau tidak hanya untuk kita sendiri. Melalui kita dan melalui keluarga kita, kita berharap kasih karunia itu bisa disebarkan, diberitakan kepada orang lain melalui contoh teladan kehidupan kita yang selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah kiranya ini setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan ini kita ingat dan kita belajar untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, saya mengingatkan perjamuan kudus bagi mereka yang sudah dibaptis dari gereja manapun. Dan saudara yang belum dibaptis, saudara diminta untuk menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang sudah dibaptis, yang sudah mempersiapkan diri, saya mengundang saudara berdiri dan saya minta petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita menikmati roti dan anggur, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, saatnya kami akan menikmati roti dan anggur yang mengingatkan kami betapa besar kasih karunia yang sudah Engkau berikan buat kami. Ketika kami berdosa, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami telah menikmati kasih karunia, segala kebaikan Tuhan di dalam penyelamatan. Dan hari ini kami memperingatinya melalui perjamuan kudus. Kudus sucikan kami Tuhan, supaya kami diberikan keberanian untuk menikmati roti dan anggur, dan kami mohon Tuhan memberkati roti dan anggur ini, supaya sungguh menjadi berkat rohani buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Siapa yang dua? Doa kedua. Ya, dua ya. Oke. Pak ikut dua ya. Sambil anggur dan roti dibagikan, kami mengundang singers untuk menyanyikan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama. Saudara yang sudah memegang roti, angkatlah rotimu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dengan iman."
Sudah, silakan saudara mengangkat cawan saudara. Ganti Pak, ya, bisa ganti. Ini tarik ke sini. Ya. Angkatlah cawan saudara. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum dengan iman. Dengarkanlah berita anugerah buat saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kesempatan kami menikmati anggur, menikmati roti yang mengingatkan kami darah dan tubuh Tuhan. Biarlah semua ini mengingatkan kami betapa besarnya kasih karunia yang telah kami terima, dan kami ingin menghidupi kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi tantangan dunia ini. Berikan kami kemenangan, berikan kami kemenangan buat keluarga-keluarga kami. Demikianlah kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat hari-hari kehidupan kami yang sudah Tuhan pimpin sampai kami masuki di minggu pertama di bulan Mei. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sepanjang tahun ini kami akan terus disertai dan dipimpin Tuhan. Ajari kami supaya kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan disertai Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, hidup di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja Tuhan. Semoga Engkau memberkati gereja ini dalam segenap perjuangan, pergumulan, pembangunan, dan apa saja yang diprogramkan gereja ini. Semoga Tuhan memberkati. Memberkati juga jemaat Tuhan yang sedang berlibur atau dimanapun mereka berada. Mereka selalu ingat Tuhan dan mencari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami mohon Tuhan tetap menjaga melindungi dari segala maksud-maksud orang jahat, dari bencana, dari pertikaian, bahkan juga mungkin dari perpecahan. Kami mohon kepada Tuhan, semoga Engkau memberkati negara Indonesia. Berikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden Jokowi, Wakil Ma'ruf Amin, serta menteri-menteri dan kepala-kepala daerah, agar mereka boleh bekerja maksimal untuk membangun Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikannya secara tunai setelah dan dimasukkan ke kotak persembahan setelah ibadah, ataupun kita dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dengan men-scan QRIS yang ada di depan bangku kita masing-masing. Kita puji Tuhan. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ku mau kasih karena yang kasihiku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur yang mati menggantiku, ku mau puji rahmatnya ku diberi, ku mau puji rahmatnya ku diberi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, hari ini kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa dapat membawa seluruh keluarga kami pun hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang pagi hari ini kami dapat kumpulkan untuk bersama-sama kami kembalikan kepadamu. Bapa, berkati uang-uang yang terkumpul ini menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tiap-tiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang telah memimpin ibadah ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Kami memuji kebesaran-Mu untuk semua yang bisa kami lakukan, semoga berkenan di hati Tuhan. Bapa, hamba-Mu ingin berdoa buat jemaat-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka, menopang mereka di dalam perjalanan kehidupan. Mungkin sebentar ada yang berlibur bersama dengan keluarga, ada yang keluar kota, atau mungkin ada yang rekreasi. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, mengingatkan mereka untuk senantiasa melibatkan Tuhan, dan kami mohon biarlah mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Sertai perjalanan mereka, rumah yang ditinggalkan Tuhan tetap jaga dan lindungi.
Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga keluarga, usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan tetap pelihara, bahkan juga Tuhan memberkatinya. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan menyertai kami. Dan kami akan pulang, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya pengasihan Allah yang sempurna, anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi. Sebelum berpisah, saya ingin menyampaikan satu pengumuman buat kita bahwa tanggal 22 Mei itu ada penyerahan anak pada ibadah 10.30 ya. Demikian juga di tanggal 29 Mei ada penyerahan anak di pukul 10.30. Dan untuk atestasi dilakukan pada tanggal 22 bulan Mei pada ibadah 7.30. Bapak Ibu Saudara yang ingin atestasi minimal mereka yang sudah beribadah secara berturut-turut 6 bulan di tempat ini. Ya, silakan mendaftar di tata usaha dan akan ditutup pada bulan tanggal 7 bulan Mei. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.